Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Pagi. Teman-teman, sekarang kita ada di tanggal 2 April dan seperti biasa kita akan update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Nah, karena sekarang hari Minggu, mungkin pergerakan market nggak akan terlalu ekstrim. Naik dan turunnya pun juga mungkin akan slow karena volume perdagangannya juga slow. Cuman ya hati-hati aja pergerakan sideways yang agak volatile. Dari kalender ekonomi tentunya nggak ada ya clear karena hari Minggu. Kita akan bahas dari beberapa news yang belakangan rame. Yang pertama ini ada dari Elizabeth Warren. Dia dalam perjuangan untuk menempatkan pemerintah kita di sisi keluarga pekerja. Bergabunglah dengan kampanye. Jadi kampanye yang dia lakukan itu adalah membuat anti crypto army, teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya, ya sekarang mereka Amerika Serikat itu sedang membangun yang namanya Crypto Army, anti Crypto Army. Ini tujuannya buat apa? Ya tentunya buat menekan pemerintah supaya tidak sampai melegalkan kripto. Kenapa? Karena kripto ini dianggap sebagai ancaman. Jadi menjelang pemilu 2024 di Amerika Serikat tentunya ini sekarang mereka lagi coba untuk mencari pendukung, teman-teman. Sehingga, nah ini Elizabeth Warren selaku senator Amerika Serikat yang dikenal kritis terhadap eksistensi industri kripto pada hari Kamis mengaku sedang membangun sejumlah pasukan anti kripto yang dikasih nama anti crypto army. Niat ini termuat dalam kampanye. Jadi kampanyenya menjelang pemilu agar dia terpilih kembali sebagai senator Amerika Serikat. Sebenarnya ungkap Elizabeth Warren sedang membangun pasukan anti kripto pertama kali mencuat dalam artikel Politico pada 14 Februari lalu. Menariknya, sang senator Amerika Serikat ini tampaknya menyukai frasa tersebut sebab dia pada kenyataannya menampilkan secara mencolok ya frase dalam kampanye pemilihan ulangnya. Jadi itu teman-teman. Jadi ya ini tentunya bagi bagi pelaku politik pro dan kontra ya. Terutama orang-orang yang invest di market saham itu biasanya rata-rata menolak kripto. Kenapa? Ya karena market share, dana uang di masyarakat itu dari market saham bisa berpindah ke market kripto. Akibatnya apa? Akibatnya bursa saham bakalan susah buat naik lagi karena uang yang diperebutkan cenderung sama, teman-teman. Jadi itulah kenapa orang yang biasanya pro saham itu menolak kripto. Tapi nggak semua sih, ada juga yang ya oke-oke aja gitu. Tapi ya kita lihatlah seperti apa nanti lanjutannya, teman-teman. Apakah berhasil anti kripto army tersebut? Terus ini ada yuan yang menjadi top, teman-teman, untuk perdagangan Brazil sebagai second currency melewati euro, melewati mata uang daripada Eropa. Sekarang yuan China ini sudah legal diperdagangkan di Brasil. Jadi ini adalah sebuah berita yang mungkin bagus ya karena akhirnya mata uang itu tidak cuma dolar. Mata uang perdagangan dunia tidak cuma dolar. Sekarang yuan pun juga masuk, teman-teman. Ini akan menyebabkan hal-hal seperti kestabilan harga yuan. Yuan harusnya sih akan meroket harganya ketika sudah beberapa negara udah oke untuk menggunakan yuan sebagai reserve meskipun sebagai second currency in foreign reserve. Jadi selain US dollar ya, US dollar ini tetap dipakai, tidak ditinggalkan, tapi yuan masuk sebagai secondary option. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus dari berita yang lain juga ada Binance Smart Chain baru berusaha menurunkan biaya transaksi. Ini beritanya baru tanggal 31 Maret. Teman-teman, sekarang mereka lagi mencari solusi untuk layer kedua daripada BNB. Kita tahu BNB Smart Chain atau Binance Smart Chain itu udah sangat-sangat murah ya transaksinya. Sekarang mereka mau pengen lebih murah lagi, teman-teman. Dan bisa mengklaim manfaatnya sekitar 15-20% lebih hemat untuk biaya gas free. Jadi ini bakalan sangat-sangat mendukung ke depannya untuk ekosistem dari Binance. Bakalan sangat menarik. Ke depannya mungkin adopsi akan lebih besar lagi. Itu terus ada Justin Sun yang beritanya itu mau beli Bitcoin ya 41.000 Bitcoin ya sitaan pemerintah Amerika Serikat usai berhenti sebagai duta besar. Jadi ini ada Bitcoin yang disita oleh pemerintah Amerika Serikat karena karena hal tersebut itu akhirnya Justin Sun berinisiatif nih membeli. Cuman dia bilang
dia mau beli kalau dikasih harga diskon. Diskonnya itu 10%, teman-teman. Jadi ya sekarang semua orang berbondong-bondong sih untuk jual Bitcoin. Banyak hedge fund tentunya yang kemarin harusnya mereka sudah jualan karena ya tutup buku untuk kuartal pertama. Jadi kalau dari saya sih untuk fase-fase seperti sekarang lebih baik kayak berhati-hati dulu ya. Ini ini dari pemerintah Amerika Serikat udah mulai jualan lagi. Jadi mungkin akan ada koreksi. Kita nggak tahu apakah kapan dieksekusi ini, teman-teman. Apakah sudah dieksekusi juga kita nggak tahu pasti. Kita sekarang hanya melihat posisi dari Bitcoin masih tetap sustain. Sebelum kita bahas Bitcoinnya, kita lihat dulu untuk indeks dolar di perdagangan kemarin. Indeks dolar belakangan turun terus ya. Kenapa? Karena dari beberapa faktor lah bisa dibilang. Yang pertama inflasi melalui data PCE itu kemarin udah mengalami tren penurunan, which is artinya inflasi mulai bisa dikendalikan dan itu negatif buat dolar. Kemudian adanya berita-berita juga untuk dolar, di mana yuan, kemudian juga mata uang yang lain itu mulai melepaskan diri ya. Negara-negara lain mulai melepaskan diri dari US dollar. Ini menyebabkan orang-orang kebutuhan akan dolarnya semakin menurun. Dan penurunan kebutuhan terhadap dolar ini bakalan menyebabkan harga dari dolar juga cenderung turun. Tapi so far dari pergerakan kemarin untuk US dollar sendiri dia udah mulai menguat, sedikit menguat dan kecenderungannya membentuk double bottom, teman-teman. Ini ada indikasi kalau indeks dolar bisa aja menguat. Kalau indeks dolarnya menguat, maka akan ada aset yang tentunya tertekan. Kita nggak tahu aset apa yang bakalan tertekan untuk sementara. Kalau kita lihat dari progresnya, emas udah mulai turun. Di perdagangan kemarin, saham justru malah menguat ya. S&P 500 menguat. Dari Ethereum sendiri juga masih tetap sustain lah. Bitcoin cenderung sideways aja, nggak kemana-mana. Sekarang kita melihat Bitcoin prosesnya lagi bertahan di resistance kisaran 28.500. Ini adalah posisi yang tidak ideal untuk teman-teman pasang long. Sebelum dia benar-benar breakout confirm dari 30.000, menurut saya masih akan sangat-sangat struggling. Mungkin Bitcoin perlu untuk ambil nafas turun dulu ya, membuat fase koreksinya dulu, mengingat kenaikan yang sudah terjadi cukup panjang. Dilihat dari segi volume perdagangan, di perdagangan kemarin jelas mengalami penurunan. Ya karena weekend, dan juga karena minim sentimen positif untuk sementara ini. Kita melihat terjadi penurunan dari segi volume, dan juga untuk RSI kita masih wanti-wanti untuk posisi bearish divergence ini, teman-teman. Jadi untuk sekarang bagi yang pro bullish ya Bitcoin kemungkinan bullish, tapi kita kan maunya melihat sebuah koreksi terjadi dulu ya terhadap Bitcoin. Mungkin dia ambil orderan di bawah di kisaran 25.500 atau mungkin bisa turun lebih dalam lagi ke 20 ribuan, atau justru hanya koreksi kecil aja ke kisaran 26.000. Nah, itu potensial-potensial yang terbentuk untuk sementara ini. So far market masih cenderung ambigu ya. Mereka masih cenderung menakar-nakar. Ini sebenarnya arah market kemana? Karena kalau kita lihat dari situasi di luar juga krisis itu masih di depan mata. Dan ya mungkin saja Bitcoin bisa menjadi salah satu aset sebagai hedge. Sementara itu beberapa altcoin udah mengalami koreksi seperti XRP udah koreksi ya setelah kenaikan yang cukup signifikan beberapa hari lalu. Shiba Inu kemarin menguat, teman-teman. Terus Ethereum juga agak sedikit melemah ya, padahal dia udah mau Shanghai Hard Fork. Kemudian ada beberapa koin lain, Arbitrum, ARB kemarin juga koreksi, GRT juga koreksi. Jadi so far kalau kita lihat dari pergerakan market, mayoritas memang masih fokus terhadap Bitcoin. Dan kalau kita cek dia di time frame yang lebih kecil, nah ini kita lihat ya pergerakan Bitcoin ini masih cenderung struggling lah. Bisa dibilang dia gagal, dia belum berhasil dalam hal menembus level resistance ini, teman-teman. Jadi ini masih sangat-sangat kuat. Dan mungkin kita bisa dapatkan indikasi lewat indikator Loken. Nah, kalau kita lihat dari indikator Loken, sementara posisinya smart money masih cukup aktif di market. Jadi dengan posisi seperti ini, saya rasa masih bakalan ditahan ya Bitcoin. Nggak bakalan bisa turun dengan leluasa. Kayaknya ini buyer udah mulai posesif terhadap harga Bitcoin. Turun dikit aja mereka bakalan langsung beli, teman-teman. Sementara proses MA 200 semakin lama semakin naik, mungkin level support yang ideal tidak lagi di 25.000, maka ada potensi dia naik sampai kisaran 26.000.
Jadi kalau bagi saya dengan posisi seperti ini, kalau yang mau koleksi barang, ya 26.000 mungkin cukup ideal juga untuk Bitcoin. Jadi gitu aja. Sementara pergerakan Bitcoin masih cenderung sideways di range ini, teman-teman. Dia naik belum sanggup, turun pun juga seperti ada yang nahan. Jadi demikian potensi saat ini buat Bitcoin. Jadi lebih hati-hati aja buat teman-teman. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Happy weekend, dan akhir kata saya Andre.